Salah satu prinsip pendampingan adalah kolaboratif. Saya memiliki praktek baik berkolaborasi dengan kepala sekolah dan warga sekolah untuk menyukseskan implementasi pembelajaran mendalam. Simak video selengkapnya. Saya mengawali pendampingan ini dengan sosialisasi pembelajaran mendalam yang dihadiri Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMA secabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Provinsi Jawa Tengah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak Hari. Ya, alhamdulillah. Saya juga baik. Saya mau mengadakan refleksi dan evaluasi tentang pembelajaran mendalam di SMA Negeri 3 Surakarta. Mohon dijelaskan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Muhari. Setelah kita melakukan sosialisasi pembelajaran mendalam dulu secara bersama-sama, akhirnya kita melakukan kegiatan-kegiatan tindak lanjut. Dan alhamdulillah teman-teman sepertinya semangat sekali untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran mendalam ini. Tidak seperti pembelajaran yang dahulu dilakukan oleh Bapak Ibu. Dan untuk melakukan agar pembelajaran mendalam ini benar-benar menjadi budaya dan tidak hanya setelah latihan saja selesai, dan juga agar teman-teman itu tetap melakukan proses belajar untuk melakukan pembelajaran mendalam, maka sekolah sebenarnya sudah melakukan tindak lanjut berupa lesson study. Jadi lesson study tujuannya apa? Biar teman-teman melakukan kolaborasi di antara mereka dan terus melakukan interaksi berkaitan dengan pembelajaran mendalam ini. Jangan sampai pembelajaran mendalam yang teorinya sebegitu bagus, teman-teman guru juga hanya memahami sebatas teori. Sekali lagi mungkin sudah ada beberapa contoh praktek pembelajaran mendalam di sekolah-sekolah lain, tetapi kan setiap sekolah itu mempunyai karakter dan budaya yang berbeda-beda, sehingga di SMA Negeri 3 Surakarta ini kita sepakat untuk melakukan lesson study. Dalam pembelajaran sejarah di kelas F3, guru telah membangun kesadaran belajar murid dengan metode diskusi dan kerja kelompok. Murid menyampaikan pemahaman atas materi yang telah dipelajari bersama melalui presentasi di depan kelas. Berdiskusi, kemudian mengeksplorasi tentang VOC, di mana kalian pakai dan juga karena tidak ada buku yang lain, mungkin ada beberapa yang punya, beberapa tidak, maka kalian eksplorasi juga pakai Google gitu kan, mencari sebanyak mungkin informasi tentang VOC. Nah, sekarang saya ingin kalian satu atau dua orang silakan maju ke depan untuk menjelaskan hasil dari diskusi kalian. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu guru serta teman-teman sekalian. Berdasarkan apa yang kami pelajari hari ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan apa itu VOC mulai dari sejarahnya sampai dengan kebutuhannya. Nah, yang pertama kita udah bikin nih dari sejarah awalnya dulu. Belanda itu dilarang sama VOC, dilarang sama Spanyol buat melakukan perdagangan di Lisabon. Makanya itu memotivasi Belanda buat melakukan penjelajahan ke Nusantara. Nah, penjelajahan ini awalnya dipimpin sama yang namanya Cornelis de Hoorn. Pada awalnya Belanda gagal, tapi pada ekspedisi yang kedua dia berhasil menguasai Nusantara. Nah, VOC ini berdiri pada tahun 1602 pada tanggal 20 Maret di Belanda. Tujuan awalnya itu ada 3: menghindari persaingan dagang yang tidak sehat, memonopoli perdagangan di Nusantara, serta membantu pemerintah Belanda yang lagi melakukan perang terhadap Spanyol tadi. Nah, tentunya si VOC ini tentu punya ada hak dan kewajiban. Yang pertama kita bahas haknya dulu. Haknya itu ada namanya hak istimewa, yaitu hak oktroy. Ada 3, yaitu menjadi wakil yang sah Belanda di Asia. Yang kedua, menyatakan perang keputusan kehakiman. Masalah sosial akibat dari ada yang sudah baca artikelnya. Ada pengalaman pribadi. Ada pengalaman pribadi. Dapat masalah sosial
akibat dari pengelompokan sosial? Boleh bercerita? Sebagai orang dewasa yang dimana sekarang sudah menduduki bangku SMA, kasus bullying itu seharusnya diturunkan, bukan malah ditingkatkan lagi di masa-masa SMA. Karena kita sebagai remaja pastinya sudah memiliki pikiran yang luas, matang, dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan. Maka dari itu, kita sebagai seorang manusia ya harus saling menghargai. Ya, Terima kasih. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu Guru semuanya, nama saya Nafet Santo Sadina Bibi, murid dari SMA Negeri 1 Sukoharjo dari kelas F9 Sosum. Jadi saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya yang baik dan juga tentu saja membekas di jiwa saya yang ada di SMA Negeri 1 Sukoharjo. Dari mulai pembelajaran, awal mula saya masuk di SMA Negeri 1 Sukoharjo yang pertama adalah menemukan rasa kebahagiaan di setiap mata pelajaran. Dikarenakan setiap mata pelajaran yang ada memiliki guru pengampu yang memiliki cara mengajarnya sendiri-sendiri yang asik tentu saja, dan juga itu sangat mudah dipahami oleh saya dan juga teman-teman saya. Selanjutnya saya juga mulai masuk di kelas F9, di mana F9 adalah rumpun sosum, di mana saya sudah dikelompokkan dengan baik dengan teman-teman saya yang memiliki satu tujuan yang ada di IPS tentu saja karena sosial humaniora. Di sini saya juga mendapatkan pelajaran yang sangat baik dari guru. Tentu saja tadi Bu Luwes juga sangat baik dalam mengajar. Lalu ada guru-guru lain seperti Bu Sriyanti, Pak Karno, itu juga mengajarnya dengan sangat baik dan juga menyenangkan. Mereka bukan hanya mengajar spesifik di mata pelajaran itu, tapi juga membentuk sebuah kelompok dan juga cara mengajar di mana siswa tidak dituntut dalam nilai yang baik di atas kertas, akan tetapi juga bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Alia Putri Nafisa dari SMA Negeri 1 Sukoharjo yang berkelaskan di kelas 11-9. Sebelumnya, saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya belajar di SMA Negeri 1 Sukoharjo. Yang pertama, first impression saya ketika saya memasuki atau pertama kali masuk di SMA Negeri 1 Sukoharjo, saya langsung gembira dan sekolah di sini sangat menyenangkan karena guru-gurunya juga sangat menyenangkan. Dan juga pembelajaran di sini seperti yang diajarkan oleh guru-guru itu tidak hanya mengenai materi, tetapi juga membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kedua, ketika saya bersekolah di SMA Negeri 1 Sukoharjo dan khususnya berkelaskan di kelas 11-9, saya bertemu dengan teman-teman yang sangat hebat dan tentu saja sangat menginspirasi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya dan meningkatkan motivasi saya ketika belajar di kelas. Saya Sri Suwarsi SPD MPD, Kepala SMA Negeri 1 Sukoharjo. Berdasarkan hasil pendampingan dari pengawas pembina SMA Negeri 1 Sukoharjo, Bapak Muhari SPD MPD, saya mempunyai inisiatif untuk memberikan praktik baik kepada Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 1 Sukoharjo. Dengan ini saya mengambil tema lesson study kolaboratif untuk pembelajaran mendalam. Dalam kegiatan ini, guru sebagai model dan lainnya sebagai observer. Observer mengamati guru yang sedang mengajar maupun siswa yang sedang diajar. Kemudian setelah kegiatan berakhir, kita membuat diskusi untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari praktek guru model yang telah dilaksanakan. Hasil kelebihan dan kelemahan tersebut fungsinya adalah untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar. Demikian secara ringkas hasil praktik baik lesson study yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 1 Sukoharjo, sehingga sharing kegiatan pembelajaran ini menjadi lebih diminati oleh murid dan murid menjadi senang dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru di kelasnya masing-masing. Demikian praktik baik saya, sampai jumpa.